ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di acara kesayangan kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan di tahun ini. Dan seperti biasa, saya Betty Ambarwati akan menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa. Dan juga menyiapkan hidangan berbuka puasa tentunya dengan sajian yang informatif, menarik, dan juga dapat menambah wawasan kita semua. Baik sahabat Ashifa di rumah, alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial. Beliau adalah seorang pengajar di SMP IT Ashifa Kolbu. Beliau adalah Ustazah Marsita Nur Fitriani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik. Tampak selalu bersemangat sekali ya Ustazah ini ya. Harus semangat. Kalau gitu boleh dong disapa dulu nih sahabat Ashifa di rumah. Halo sahabat-sahabat Ashifa di rumah. Masya Allah senyumnya manis banget ya Ustazah ini ya. Baik, Ustazah alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya di Lentera Ramadan ASQ Podcast ini. Tahun kemarin kita sempat bertemu bersama saya juga, dan alhamdulillah tahun ini kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah. Mungkin saja kita bisa menyambung perbincangan kita yang tahun lalu ya Ustazah ya di tahun ini, seperti tema kita pada hari ini, yaitu temanya tentang puasa yang sehat. Baik, jadi sahabat Ashifa, hari ini tema kita adalah tentang bagaimana menjalankan puasa yang sehat bersama dengan Ustazah Marsita Nur Fitriani. Biasa kita panggil Ustazah Tata saja ya. Baik, Ustazah Tata, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Persiapan apa sih yang sudah dilakukan Ustazah Tata dan keluarga? Karena mengingat bahwa kita sudah berada di 10 hari terakhir berpuasa. Oke, yang pertama sudah mulai merapih-rapihkan, membersihkan rumah. Soalnya kan mau lebaran biasanya saudara-saudara pada datang, jadi udah mulai dirapihkan, dibersihkan. Yang kedua sudah mulai membeli bahan-bahan kue. Masya Jadi Allah. kan saya dan kakak-kakak saya biasanya membuat kue sendiri untuk bulan Ramadan, untuk nanti lebaran Idul Fitri. Dan yang terakhir mungkin seragam kali ya. Seragam iya, keluarga. betul. Gitu. Ya, indah aja pas perayaan nanti di foto, jadi abadikannya. Masya Allah, memang ketika kita menyambut bulan kemenangan ini atau hari kemenangan ini, Idul Fitri, pasti memang euforianya harus benar-benar ekstra sekali ya Ustazah ya. Banget. Pasti sahabat Ashifa di rumah juga sama, akan melakukan hal yang sama seperti tadi sudah Ustazah Tata katakan. Ada juga yang bikin kue, ada juga mungkin Tanah Abang rame Ustazah sekarang. Karena pasti sahabat Ashifa di rumah sudah mulai berburu-berburu nih. Hari lagi. Dan jangan lupa di 10 hari kita menjelang hari kemenangan, mungkin kita lebih tingkatkan lagi ya Ustazah ya, untuk sholat kita, untuk tadarus kita, bahkan untuk tarawih kita, amalan-amalan sunnah dan juga amalan wajib tentunya. Betul Ustazah sekali ya. Ustazah Betty. Baik Ustazah, langsung saja ke tema kita hari ini tentang puasa yang sehat. Saya mau tanya dulu nih Ustazah, sebetulnya puasa itu memiliki manfaat atau tidak bagi tubuh kita? Sangat pasti ada manfaatnya. Kita bicara untuk manfaat bagi kesehatan tubuh kita dulu aja ya Ustazah, karena kalau untuk manfaat di dalam agama Islam sudah sahabat-sahabat sudah tahu. Untuk kesehatan yang pertama, mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Lalu terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit pencernaan, bisa menurunkan berat badan, Masya Allah nih Ustazah. bahkan bisa menstabilkan emosi atau mental kita Ustazah. Jadi manfaatnya banyak banget, yang pasti dalam segi kesehatan itu lebih baik lagi, lebih sehat lagi dalam berpuasa. Dan ini telah diakui oleh profesor-profesor di negara maju sana gitu, mengakui kalau berpuasa itu manfaatnya baik, bagus untuk kesehatan tubuh kita. Masya Allah, berarti puasa ini selain untuk bagus untuk mengolah emosi kita dan juga menambah keimanan kita, berarti bagus juga ya Ustazah untuk menyehatkan tubuh kita, mendetoks mungkin, betul ya Ustazah bisa, ya? itu juga Mendetoks tubuh racun-racun kita di dalam tubuh ini. Ya mungkin orang yang masyarakat di luar sana yang memiliki penyakit gula juga bisa mengontrol gula darah melalui puasa ini ya Ustazah. Nah, tadi kan sudah banyak sekali manfaat berpuasa bagi kesehatan tubuh kita. Salah satunya saya tertarik dengan bisa menurunkan berat badan gitu. Nah, Ustazah, ketika kita sudah berpuasa, pastinya kan secara tidak langsung tubuh kita ini kan akan menyesuaikan ya Ustazah ya. Nah, ada nggak sih Ustazah
tips-tips ketika kita berpuasa supaya tubuh kita tuh tetap bugar, tetap sehat, tidak lemes, tidak ngantuk. Karena kan banyak sekali ya Ustazah masyarakat, sahabat Ashifa di luar sana, ketika tadinya pola makannya itu sarapan, makan siang, lalu juga makan malam, saat berpuasa ini kita hanya sahur, akhirnya kita jadi lemes, jadi mengantuk. Iya, jadi alasan. Betul. Iya, Ada nggak tipsnya Ustazah nih? Ada, pasti. Tadi kan kita udah tahu manfaat dari berpuasa tersebut Betul. ya. Semua manfaat baik itu bisa terlaksana jika puasa kitanya sehat. Terus lalu kalau misalnya berpuasa, pola makan kita, pola tidur kita, pola aktivitas kita tuh berbeda semuanya, berubah gitu. Untuk tipsnya, mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan dan saya belajar dari berbagai sumber. Yang pertama, jangan lewatkan makan sahur, Ustazah. Kenapa? Karena modal utama energi kita dari puasa sampai nanti berbuka itu dari apa yang kita santap gitu. Hindari makanan-makanan yang kurang sehat, tapi cukup dengan karbohidrat kompleks dan protein. Karbohidrat nggak harus sama nasi ya, kita juga semua tahu sumber-sumber karbohidrat itu dari mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus seimbangi dengan minum yang cukup. Kita semua tahu untuk manusia itu disarankan minum 1 sampai 1,5 liter air atau setara dengan 8 gelas air sehari. Gimana nih Ustazah, kan kita sedang berpuasa, ya setiap sahur, berbuka dan nanti mau tidur, cukupkanlah air mineral tersebut dalam 8 gelas. Ada ya di iklannya juga udah dikasih tahu. Iklanit gitu ya Ustazah ya. Ada kan, nah itu bisa diterapkan karena kita kan nanti dehidrasi gitu. Jadi ketika sahur ataupun berbuka kita hindari minuman-minuman yang akan mengakibatkan dehidrasi seperti teh, kopi, atau minuman bersoda itu hindari karena membuat dehidrasi, makin aus nanti kita. Yang ketiga, makan secukupnya. Nah ini yang biasanya orang-orang suka salah kaprah karena mau berpuasa seharian sahurnya banyak. Terus nanti pas berbuka makannya banyak karena balas dendam seharian udah puasa gitu ya, energinya sudah dikuras. Itu salah. Makan secukupnya. Karena kenapa? Ketika sahur nanti makannya banyak atau berlebihan, yang ada aktivitas kita jadinya ngantuk. Perutnya kembung atau bahkan yang tadinya mungkin beberapa niat di awal ingin menurunkan berat badan ya akhirnya malah tidak karena terlalu makan yang berlebihan. Lalu yang selanjutnya saya lupa ini keberapa ya. Yang selanjutnya tetap beraktivitas minimal dengan aktivitas sehari-hari atau ditambah ini nih yang jarang banget dilakukan. Mungkin Ustazah Betty atau saya pun juga jarang melakukannya ketika bulan puasa ya, yaitu olahraga. Olahraga intensitas rendah saja atau sedikit sedang 30 menit gitu olahraga ya, bisa dengan yoga atau bisa dengan jalan-jalan kecil kayak gitu atau jogging, tapi lakukanlah olahraganya di waktu-waktu mau buka gitu Ustazah. Kan nggak mungkin ya kita olahraga di siang hari. Aduh. Ya ada dehidrasi, pingsan, sakit. Betul. Lalu yang selanjutnya adalah tetap bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan sahabat, dengan teman, karena ketika kita bersilaturahmi nih mood kita tuh jadi makin baik gitu. Jadi bersilaturahmi kan bagus ya Ustazah ya. Lalu ketika berpuasa itu gimana silaturahminya? Salah satu silaturahmi ketika berpuasa bukber Ustazah. Buka puasa sama teman SD, teman TK, SMP kan bisa, atau mengikuti pesantren kilat. Jadi kita tetap dapat energi positif, puasanya tetap sehat, dapat pahala, tubuh pun sehat gitu Ustazah. Beberapa tips dari saya. Banyak sekali ya tipsnya Ustazah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu sangat menarik dan sebetulnya sangat mudah sekali ya untuk dilakukan. Tapi yang sulit mungkin niatnya Ustazah. Tapi saya yakin sahabat Ashifa di rumah pasti memiliki niat yang kuat dalam melakukan puasa yang sehat ini. Nah, tadi salah satunya Ustazah Tata bilang bahwa kita wajib sahur gitu ya. Nah, berarti kita nggak boleh ya Ustazah, walaupun kita telat sahur atau bangunnya telat, setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya
ada sesuatu yang bisa kita makan atau kita konsumsi ya Ustazah ya? Harus. Misalnya 5 menit udah mau imsak, Ya. gerubak-gerubuk, minimal minum segelas air. Kalau misalnya ada buah gitu, pisang atau apel boleh. Atau enggak punya biskuit atau roti. Yang penting walaupun 2 atau 3 suap itu buat cadangan energi di dalam tubuh. Soalnya kan apalagi yang punya mah atau GERD itu kan nggak boleh sama sekali ditinggalkan itu. Dan hindari karena udah mau imsak masih ada gorengan buka tuh, bekas buka yang malam dimakan, itu hindari Ustazah. Ya berarti memang ketika kita sahur itu kita usahakan bukan hanya sahur ya Ustazah. Iya. Bukan hanya sahur, saat berbuka pun kita hindari atau minimal kita kurangi makanan-makanan yang berminyak ya Ustazah. Iya. Tapi ada nggak sih Ustazah ketika kita makanan-makanan yang memiliki kadar minyak yang lebih, ketika kita berpuasa itu pengaruhnya bagi tubuh kita? Ada, tentu ada, karena di sini kebanyakan gula, kebanyakan asin, kebanyakan makanan-makanan zat pengawetnya gitu. Karena kan kadang kalau misalnya puasa pengennya ringkes gitu, pengennya cepet, praktis. Jadi stoknya frozen food itu kan pengawetnya banyak, hindari gitu. Ganti dengan sayur-sayuran bening atau nasi merah kalau misalnya itu. Karena nanti tingkat gula darahnya tinggi, diabetesnya ada, kolesterolnya ada. Jadi berkompleks gitu. Yang dibutuhkan oleh tubuh yang baik-baik. Protein boleh, tapi protein yang baik gitu kan. Kalau misalnya kan misal saya sebut sosis. Sosis kan banyak proteinnya, tapi kan itu zat pengawetnya banyak banget. Betul. Gitu. Paling yang kayak gitu-gitu aja hindar. Jadi jangan membuat sia-sia puasa kita ketika kita sudah puasa seharian penuh, niatnya selain untuk ibadah, selain untuk menambah pahala kita, untuk sehat juga. Ketika buka ataupun sahur malah kita makannya yang sembarangan ya Ustazah ya. Hindari ya seperti itu. Betul. Nah Ustazah, saya tertarik lagi dengan apa yang Ustazah tadi katakan yang terakhir bahwa dengan bersilaturahmi. Salah satunya adalah bersilaturahmi dengan buka puasa bersama. Selain buka puasa bersama, tentunya kita bisa juga ya Ustazah ya bersilaturahmi. Contohnya seperti sahabat Ashifa di rumah. Pasti sahabat Ashifa di rumah pun mengisi waktu luangnya selain dengan buka puasa bersama. Sebelum buka puasa bersama, pasti sahabat Ashifa mengisi waktu luangnya dengan menonton Lentera Ramadan ASQ Podcast. Betul ya Ustazah ya? Pasti sahabat Ashifa di rumah juga seperti itu. Saling bersilaturahmi, berkomentar di kolom komentar. Iya, gitu. betul. Saling menyapa, boleh banget itu. Karena salah satunya itu bisa menambah ilmu juga ya. Iya, benar. Menonton hal-hal yang positif itu juga bisa menambah pahala ya Ustazah ya. Di bulan Ramadan ini Masya Allah sekali Ustazah, luar biasa. Nah Ustazah, tadi kita sudah mendengarkan tips yang begitu banyak terkait dengan puasa yang sehat. Salah satunya juga tadi Ustazah menyebutkan dengan berolahraga. Yes. Mungkin saya sendiri, saya pribadi ketika menyebut olahraga, waduh ketika puasa harus berolahraga gitu dalam keadaan menahan haus, menahan lapar. Tapi ketika tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Tata, oh ternyata olahraganya itu bisa dilakukan di sore hari. Boleh. Mungkin sekedar berjalan kaki, ke tukang gorengan bisa ya Ustazah ya. Cari takjil gitu kan, sama cari takjil, lumayan beberapa langkah, 200-300 langkah juga kan sudah berolahraga. Itu bisa disebut dengan berolahraga, beraktivitas ya, Masya Allah. Sebegitu mudahnya untuk menyehatkan badan kita di bulan Ramadan ya. Semoga kita semua diberikan niat yang kuat ya Ustazah ya untuk melakukan itu semua. Kita semua. Sahabat Ashifa pasti ketika mendengar ini semua langsung merasa bahwa wah berarti setiap hari saya sudah berolahraga dong. Apalagi khususnya ibu-ibu nih, karena setiap hari saya membeli takjil dengan berjalan kaki. Iya, nah ibu-ibu pasti banget berjalan kaki. Betul, luar biasa ternyata tips yang diberikan oleh Ustazah Tata ini. Iya. Baik, Ustazah Tata, saya mau tanya nih, tentang makanan yang tidak disarankan saat berpuasa. Adakah makanan dan minuman yang tidak disarankan saat berpuasa, Ustazah? Ketika buka atau betul. Ketika sahur kan? Ketika sahur dan juga ketika berbuka. Satu yang banyak mengandung lemak. Banyak sekali makanan-makanan khususnya di negara kita ya, di Indonesia. Makanan tuh hampir rata-rata ada lemaknya, entah itu santan, entah itu digoreng sangat dalam, gorengannya itu satu. Jangan terlalu asin, jangan terlalu manis gitu. Kalau bisa nih, misal kita kan salah satu takjil buka puasa itu kolak.
Oh iya, betul, Nah, betul. kalau bisa bikin kolaknya tanpa santan gitu. Dimulai dari keluarganya dulu aja itu. Lalu yang kedua, jangan terlalu minum minuman yang berasa. Ya, kita cukup berbuka dengan segelas air putih, lalu ada sunnah Nabi ya, 3 kurma, dah segitu dulu. Dan kalau misalnya pun ada beberapa teman kita yang buka puasa tuh harus makan makanan berat. Itu tuh dijarak dulu 20 menit. Karena nanti sistem pencernaannya, organ pencernaannya, bahasa kita kaget kali ya. Oh iya. Langsung dikasih dikasih makanan dar gitu gede, nggak tanpa yang manis-manis dulu atau yang sederhana dulu. Itu yang pasti lemak dan gula itu dihindari. Makanan-makanan yang banyak mengandung lemak tinggi dan gula. Gitu. Lemak-lemaknya lemak-lemak yang sehat saja gitu. Dan gulanya ya standar Secukupnya aja cukupnya ya. dan asinnya juga itu pasti. Baik, memang betul Ustazah, di negara kita ini memang mayoritas ketika kita berpuasa pasti yang dikonsumsi pertama kali atau yang dicari pertama kali oleh masyarakat semua adalah sesuatu yang berminyak, yang mengandung minyak. Dan Pasti. juga sesuatu yang mengandung gula, betul ya Ustazah ya. Mungkin jika memang kita tidak bisa untuk menghindari, setidaknya bisa kita kurangi ya Ustazah ya. Agar bonus ketika kita puasa, selain kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan tubuh yang sehat. Masya Allah sekali Ustazah. Baik, Ustazah, kita sudah sampai di penghujung acara nih, alhamdulillah. Mungkin kalau kita membahas ini semua, kita kuliti satu persatu, mungkin tidak akan cukup waktu kita sampai ya Ramadan yang akan datang. Iya, mungkin bisa jadi ini jadi episode di Ramadan tahun tahun yang akan datang ya Ustazah. Part 2 gitu. Iya, part 3 malah. Iya, ini udah kedua kedua sekarang, betul ya. Baik Ustazah Tata, sebelum kita tutup acara ini, saya mau Ustazah Tata ini menyampaikan pesannya kepada sahabat Ashifa terkait cara hidup yang sehat khususnya di bulan Ramadan ini. Oke, untuk tips atau cara hidup yang sehat tadi sudah dikatakan. Yang pertama yang ingin saya berikan adalah semoga tips puasa yang sehat ini tidak hanya dijalankan di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain, di selanjutnya nanti setelah hari raya tetap dilakukan pola-pola hidup yang sehat ini demi kesehatan kita, demi investasi di masa depan gitu, lebih sehat lagi karena tidak menutup kemungkinan sekarang usia-usia muda sudah ada yang terkena diabetes dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan lupa pola hidup sehat, jangan lupa olahraga walaupun bulan Ramadan dan hari rayanya sudah lewat gitu, Ustazah Betty. Masya Allah, sahabat Ashifa, selain kita berpuasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan tubuh yang sehat ketika kita melaksanakan puasa yang sehat sesuai dengan anjuran Nabi dan juga kesehatan yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Marsita tadi. Baik Ustazah Tata, terima kasih sekali sudah mau mampir di ASQ Podcast ini. Semoga apa yang Ustazah Tata sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Ashifa di rumah, dapat dilaksanakan saat berpuasa ini, bahkan setelah berpuasa nanti akan menjadi kebiasaan yang baik ya Ustazah ya. Amin. Dan jangan lupa salam juga untuk keluarga di rumah. Pasti. Semoga sehat selalu ya Ustazah. Selalu. Baik, sahabat Ashifa, kita sudah bersama-sama mendengarkan tips dan juga cara berpuasa yang sehat dan membuat tubuh kita bugar. Semoga apa yang sudah disampaikan dari Ustazah Tata tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Betty Ambarwati dan Ustazah Marsita pamit undur diri, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.